Oke, kita akan membuktikan rumus tersebut dengan aturan kosinus. Bila kita perhatikan lagi gambar segitiganya itu, bahwa sisi CD itu membagi segitiga ABC menjadi dua buah segitiga. Yang pertama segitiga ADC, lalu yang kedua segitiga DBC. Nah, jika kita buat di sini misalnya sudut alfa dan sudut beta, maka terdapat dua buah segitiga. Yang pertama segitiga tumpul, yang kedua segitiga lancip. Nah, untuk yang pertama kita akan memperhatikan segitiga lancipnya, yaitu segitiga CDB. Oke, untuk dapat membuktikan teorema ini kita proyeksikan atau kita tarik dulu sebuah garis tegak lurus dari titik C ke sisi yang depannya. Seperti ini saya gambarkan. Kurang lebih garisnya seperti ini ya teman-teman. Lalu saya menamai ini membuat titik sudut E di sini. Nah, dengan adanya garis CE membagi dua segitiga DBC, yaitu menjadi segitiga CDE dan segitiga CEB. Kita perhatikan pertama di segitiga CDE. Oke, perhatikan. Ini yang pertama ya. Perhatikan segitiga CED. CED atau CDE. Oke. Nah, sudut betanya di titik D. Jika kita buat sinus beta, maka untuk rumus sinus beta, sisi depan per sisi miring. Sisi depannya apa? CE per sisi miringnya CD. Ini dapat kita buat juga sama dengan CE sama dengan CD dikali sinus beta. Oke, itu yang pertama. Lalu kita buat kosinusnya. Rumus kosinus itu apa? Ya, betul. Sisi samping per sisi miring, yaitu DE per sisi miringnya CD. Ini juga dapat kita buat menjadi DE sama dengan CD kali cos beta. Lalu, bila kita perhatikan tadi garis EB ini sama dengan garis DB dikurang garis DE atau sisi DE ya. Oke, kita lihat lagi. Tadi kita menamai DB itu adalah apa? C2. Maka kita ganti DB itu jadi C2 dikurang. Untuk DE kita ganti dengan ini. CD dikali cos beta. Oke. Nah, itu untuk segitiga CDE. Lalu kita perhatikan segitiga CEB. Nah, segitiga CEB itu siku-siku di E. Maka dapat berlaku teorema Pitagoras, yaitu sisi CB kuadrat sama dengan sisi CE kuadrat ditambah sisi EB kuadrat. Saya tuliskan ya, sisi CB kuadrat sama dengan sisi CE kuadrat ditambah sisi EB kuadrat. Oke? Nah, kita dapat menggantikan CB ini dengan A. Maka A kuadrat. Sama dengan CE ini, tadi kita bisa ganti dengan ini ya. Tadi udah kita dapatkan CE sama dengan CD dikali sin beta. Oke, ini kita kuadratkan. Ditambah EB itu ini dia tadi. C2 dikurang CD dikali cos beta. Oke, ini kita kuadratkan. Nah, jika kita kuadratkan, maka kita akan peroleh CD kuadrat dikali sin kuadrat beta. Nah, ini ditambah untuk C2
dikurang CD dikali cos beta kuadrat. Jika kita kuadratkan, hasilnya adalah C2 kuadrat dikurang 2C2 kali CD kali cos beta. Ini dikuadratkan menjadi CD. Ini positif ya, karena negatif kali negatif positif. Menjadi positif CD kuadrat dikali cos kuadrat beta. Oke. Nah, di sini kan ada CD kuadrat sin kuadrat beta. Di sini juga ada CD kuadrat kali cos kuadrat beta. Nah, ini bisa kita dekatkan menjadi A kuadrat sama dengan CD kuadrat dikali dalam kurung sinus kuadrat beta ditambah cos kuadrat beta. Oke, ini sudah kita pindahkan ke sini dan kita keluarkan CD-nya menjadi CD kuadrat dikali sin kuadrat beta ditambah cos kuadrat beta. Lalu ini kita tulis ulang guys, menjadi C2 kuadrat dikurang 2C2 kali CD dikali cos beta. Nah, ini yang tadinya sin kuadrat beta ditambah cos kuadrat beta dalam trigonometri ini sama dengan 1. Maka kalau kita kalikan CD kuadrat dikali 1 hasilnya apa? Benar sekali, menjadi CD. Oke, ini kita tulis ulang. C2 kuadrat dikurang 2 kali C2 kali CD dikali cos beta. Oke, ini untuk persamaan yang pertama ya. Atau untuk segitiga lancipnya yang tadi. Nah, dengan cara yang sama maka kita dapatkan untuk segitiga tumpul itu bahwa B kuadrat sama dengan CD kuadrat ditambah C1 kuadrat dikurang 2C1 dikali CD dikali cos alfa. Iya, karena cos alfa itu yang tumpul. Nah, maka kita dapat dua persamaan di sini. Nah, perlu diketahui bahwa cos alfa itu sama dengan cos 180 ya. Ini dari mana? Ini dari sudut lurus ya. Sudut lurus 180 derajat dikurang sudut betanya. Maka cos alfa ini bisa sama dengan min cos beta. Maka ini nanti dapat kita ganti guys. Menjadi kita dapat menukar nilai cos alfa itu dengan min cos beta. Sehingga untuk persamaan 2 ini bisa sama dengan B kuadrat sama dengan CD kuadrat ditambah C1 kuadrat dikurang 2 kali C1. Oh, sorry. Karena di sini nanti kan akan menjadi negatif cos beta. Negatif kali negatif hasilnya positif. Jadi ditambah 2C1 dikali CD dikali cos beta. Nah, dengan begini kita bisa selesaikan. Kita kalikan persamaan 1 dengan C1 perkalian 2 kita kalikan persamaan 2 kita kalikan ke C2. Maka jika kita kalikan ini ke C1 akan diperoleh A kuadrat dikali C1 sama dengan CD kuadrat dikali C1 ditambah C2 kuadrat dikali C1 dikurang 2C1 C2 kali CD kali cos beta. Nah, untuk persamaan yang kedua kita kali ke C2. Maka dapat B kuadrat dikali C2 sama dengan CD kuadrat dikali C2 ditambah C1 kuadrat kali C2 ditambah 2C1 kali C2 kali CD kali cos beta. Nah, selanjutnya kita jumlahkan persamaan 1 dan persamaan 2. Maka dapat A kuadrat dikali C1 tambah B kuadrat dikali C2 sama dengan CD kuadrat dikali C1
ditambah CD kuadrat dikali C2 ditambah ini C2 kuadrat dikali C1 tambah C1 kuadrat kali C2. Untuk yang negatif 2 C1 kali C2 kali CD kali cos beta ditambah 2 C1 kali C2 kali CD kali cos beta, ini mati guys ya. Nah, dari sini kita boleh keluarkan dong si CD ini menjadi A kuadrat dikali C1 tambah B kuadrat dikali C2 sama dengan CD-nya dikeluarkan, maka CD kuadrat dikali dalam kurung C1 tambah C2. Nah, untuk yang ini juga bisa kita keluarkan C1 C2 dalam kurung, di sini kita buat C2 tambah C1. Kalau kita kalikan ini hasilnya akan seperti yang di atasnya. Oke, jadi perlu juga kita tahu bahwa C1 tambah C2 itu kan tadi sama dengan C. Maka A kuadrat dikali C1 ditambah B kuadrat dikali C2 sama dengan CD kuadrat dikali C. Ini menjadi C ditambah C1 kali C2 dikali C2 tambah C1 juga akan sama dengan C. Maka jika kita pindahkan menjadi di sini CD kuadrat dikali C ditambah C1 kali C2 kali C sama dengan A kuadrat dikali C1 ditambah B kuadrat dikali C2. Nah, jika kita pindah ruaskan maka menjadi CD kuadrat dikali C sama dengan A kuadrat dikali C1 ditambah B kuadrat dikali C2 dikurang, ini kan karena positif dipindahkan berubah tanda menjadi negatif, dikali C1 kali C2 kali C. Nah, sehingga guys, bila kita perhatikan ini ke yang di sini sama bukan? Maka ini terbukti.